لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين، آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang moho welas ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang moho welas ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabiane puji petang perkara. Utawi sekabiane puji petang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Rupane alladzi zat a'zamah kang ngegungaken sapa alladzi ala ibadihi ing atase pira-pira kaulane alladzi al-minnata ing anugrah. Al-minnata ing anugrah bima kelawan perkara. Dafa'ah kang nolak sapa alladzi. Dafa'ah kang nolak sapa alladzi anhum saking ibadih. Anhum saking ibadih kaida syaitani ing reka dayane setan. Kaida syaitani ing reka dayane setan wa fannahu lan pembujuke setan. Wa raddah lan nolak sapa alladzi amalahu ing angen-angene setan. Amalahu ing angen-angene setan wa khayyaba lan nunaaken sapa alladzi atau ngrugiaken sapa alladzi zannahu ing penyonone setan. Zannahu ing penyonone setan. Idz ja'ala krana dadekaken sapa alladzi as-sauma ing poso hisnan ing dadi tameng li auliyaihi kaduwe pira-pira kekasihe alladzi wa junnatan lan dadi benteng. Wa junnatan lan dadi benteng. Wa fatahalan buka sapa alladzi lahum krono auliyaihi. Lahum krono auliyaihi bihi kelawan as-saum abwabal jannati ing pira-pira lawange swarga. Wa arrafahum lan meruhaken sapa alladzi ing auliyaihi. Lan meruhaken sapa alladzi ing auliyaihi anna wasilata syaitani ing setuhune wasilah setan atau perantarane setan ila qulubihim maring pira-pira atine auliyai iku asyahawatu pira-pira kesenengan
iku asyahawatu piro-piro kesenengan al-mustagnatu kang den simpen. Al-mustagnatu kang den simpen. Wa inna biqam'iha lan sa'tuhune kelawan nyereng asyahawatul mustaqnah tusbihu dadi opo an nafsu al mutmainnatu kang anteng. Al mutmainnatu kang anteng iku zahiratas syaukati kang pertelo kekuatane. Iku zahiratas syaukati kang pertelo kekuatane fi khosmiha bi fathis shad kenging ing dalem ngalahaken musuhe an-nafsul mutmainnah. Ing dalem ngalahaken musuhe an-nafsul mutmainnah qawiyatal munnatih kang kuat kekuatane. Nikah khobar yang kedua. Zahiratas syaukah qawiyatal munnatih tur iku kang kuat kekuatane. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Asroris Siyam sesuai dengan judul yang tertera pada sampul. Tentunya di sini akan mengungkap beberapa rahasia yang berhubungan dengan ibadah puasa. Yang insya Allah nunggu beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Mantermoga kelaban kehadiran kitab ini menjadikan kita berpuasa di bulan Ramadan depan ini semakin semangat, karena pun ngaoningin beberapa sir, beberapa faidah dan fadilahnya. Karena siapa yang tak kenal maka tak akan cinta. Dan siapa yang tak akan cinta maka tak akan pernah menemukan sebuah kenikmatan di sana. Dan jika sudah tak menemukan kenikmatan, maka akan timbul sebuah kebosanan. Jika timbul sebuah kebosanan, maka pada akhirnya akan ditinggalkan. Itu gara-gara satu masalah. Kita yang masih belum tahu rahasia di balik apa yang kita lakukan. Orang umpamah oning ngelakonin panapah bisa ngasih lagi pese, maka orang nikah bakal seneng ngelakonin perkara nikah. Itu karena sudah tahu bahwa apa yang dilakukan mesti menghasilkan keuntungan. Dalam pasah yang selama ini kita jalani di beberapa tahun sebelumnya, kalau misalkan kita merasakan tak pati nyaman ngejalanin pasah, berajalanin pasah, itu karena mungkin kita tidak tahu. Ternyata dibalik lapar tabu, dibalik abe ipakon nahan nafsuh ban syahwat, itu ada sesuatu yang istimewa yang Allah persiapkan, yang tak lain sedajenika bisa ekaon ingin kelaban lebet ngaji, kelaban lebet belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'dama ala ibadihil minnah bima dafa'a anhum kaidas syaitani wa fannah. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberikan keagungan terhadap hamba-hambanya dengan menyiapkan sebuah anugerah terbesar, searopah perkara-perkara sebisa nolak tipu daya setan, nolak tipu muslihat dari setan, dari hamba-hamba Allah. Artinya apa? Allah nikah nyiapaki sitong ibadah sebisa alindungin kuleban panjenengan dari bisikan bentipuan setan. Wa radda amalahu wa khayyaba dhannah,
ben kelaban ibadah nikah Allah bisa menolak terhadap apa yang menjadi harapan setan, membuat setan itu rugi, dan semua rencana-rencana yang sudah dibangun dengan rapi oleh setan itu akan berantakan nantinya. Napa ibadah yang Allah anugerahkan untuk kita, yaitu puasa. Kengain puasa nikah tujuannya merosak tujuannya setan. Tujuan puasa adalah merusak dan menggagalkan tujuan setan. Akan tetapi tidak seperti yang kita bayangkan kelaban apa sah setan nomor bengkah yanda. Ada banyak perincian di sini, termasuk wasilah-wasilah yang dijadikan oleh setan untuk membuat manusia itu tersesat, lalai akan ibadah. Itu diantaranya bersyahwat nantinya. Dan syahwat ini yang menjadi tujuan utama daripada diadakan puasa sekiranya bisa lemah. Idza ja'ala shauma hisnan li awliyaihi wa junnah. Jadi Allah ada tiaki puasa nikah sebagai benteng, sebagai tameng, sebagai pelindung kangkui para kekasih-kekasih pengiran. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, senikah berhubungan kelaban nak-anak muda, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapapun di antara kalian yang mampu untuk mengumpulkan biaya pernikahan maka nikahlah. Kabin sampean pun mampu kabin secara biaya. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih membuat kamu selamat dalam pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih membuat kamu bisa menahan terhadap kemaluan. Wa man lam yastati, dan siapa yang masih belum mampu menikah, fa alaihi bisawm, maka hendaklah kamu berpuasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija, karena puasa itu yang menyebabkan kamu itu selamat. Puasa itu sebagai benteng yang bisa melemahkan keinginan-keinginan tercela dari panjenengan. Nikah puasa karena bisa melindungi. Bukti secara nyata tinggal puasaan, tinggalin. Puasaan tu pedukareh, masya Allah. Duk pedukareh menjelang peduk itu sesarah sarpelka ben lapar lagi kan iki. Men sore tak pati gersa men sore. Men ki awal pasan iki kebenaben laku kasabuh. Sebiasa na esdeken di hari-hari biasa. Celingaki, ya kayak gitu aja rasanya. Coba nang bulan puasa. Bon-bon laku kol sangak sini kegaro. Padang es bukan, masya Allah. Lemak. Nah ini kekana. Itu kudena orang apa sah di awal-awal mesti kol sangak benar-benar laku biasa sampai sebelum peduk. Ba'da zuhur nikah pun lumayan pun. Nikah pun lumayan. Terawih, zaman terawih ini kudanya bukan di awal Ramadan, bukan. Kalau di awal Ramadan punten sobung sesengkah, wong ke kepi. Langgar. Dua musola ni kan, masya Allah posa sampai ke luar. Maka 9, as-salatu jami'ah. Wajing, baru melalui koran lagi. As-salatu jami'ah. Dan ini karena macam-macam napa perkembangan daripada syahwat dan merasa. Napa boleh ketika syahwat itu nanti tidak diisi kelaban ibadah yang bisa menundukkan semacam ini, ya maka semakin jauh kita dari ibadah nantinya. Dan karena itu nikah faidah salah sitong lagi, sana sitong faidah bahasa
sebagai pelindung kita dari godaan setan. Wa fataha lahum bihi abwabal jannah, dan Allah akan mempersiapkan surga. Pintu-pintu surga akan dibuka untuk mereka para kekasih-kekasihnya. Dengan apa? Dengan ibadah pasah nikah. Wa arrafahum anna wasilatas syaiton ila qulubihim asyahawatu al-mustaqnah, dan memberitahu kepada mereka para aulia, para kekasih, yakni ki orang-orang yang beriman ki, yen wasilana setan dalam aganggu menosah, yaitu asyahwat al-muskanah, pengeteronan nafsu yang terpendam dalam nafsu kita. Bahwa pengeteronan nafsu itu kalau tidak dilemahkan, maka odin manusia itu akan semakin merajalela. Perlu kau ingin, ada beberapa istilah dalam Islam sekutum yang bisa abida aki ka'ma nafsu, ka'ma hawa, dan ka'ma syahwat. Itu ada 3. Ada syahwat, ada hawa, ada nafsu. Nafsu beda 2, beda nafsul mutmainnah, beda nafsul mungkaroh. Beda nafsu seantang, beda nafsu se mungkar, yang selalu ingkar terhadap ketaatan. Nafsu ni kebedenah alias kuleban panjenengan. Jika nisbat lebih dalam lagi, nafsu itu roh atau jiwa. Lebih dalam lagi, nafsu itu adalah hati kita. Dalam ateh beda pengetero, urung seberang pengetero. Pengetero nikah seekocak hawa. Hawa itu keinginan yang lebih cenderung kepada perkara-perkara yang tercela. Makanya ghalibnya umumnya hawa itu disifatin kelaban sifat mazmumah. Nafsu pengeteroto. Setiap orang kan di pengetero kan, beda setero apa jengga, beda setero ngakena, beda setero semua mesti punya nafsu. Mentada nafsu dan manusia mesti monoton. Tak di karep mager, itu tak punya nafsu sama sekali. Soro maca sengka, soro jaga sengka, soro lako sengka, soro tedung le sengka. Nang leca ada pengetero sekali, tak ada nafsunya. Fungsi dan nafsu membuat manusia semakin berkembang. Tetapi nafsu ini kementek diarahkan dan tidak bisa dikendalikan, maka manusia semakin rosak. Lah di sana ada hawa. Hawa itu energi dari nafsu kana. Hawa itu jika tidak dikontrol, ya, maka kebanyakan keinginan manusia mengarah ke perkara-perkara setamapan. Rata-rata tamapan. Kemudian lebih dalam dari itu ada syahwat. Syahwat itu lebih mengarah pada persoalan mustaladzat, sesuatu yang dianggap enak dan lezat. Beda orang tujuan ngakan, seneng ke ngakan, dia nyaman syahwat. Beda orang laki bini tujuan lebih inti itu nyaman syahwat kan. Nak anak lebur main game, tak gelem ambu molen pagi, mari sahur sampai maghrib tak lembu-ambu main game. Itu nyaman syahwat. Senang terlebat batas. Jika tidak dikendalikan maka sampean bakal rosak. Bedana pasah itu bisa melemahkan semuanya. Coba sampean perhatikan. Orang melepon lapar, energi tubuh sudah berkurang. Maka ngelakonin perkara apa bisa senajan negatif tak pakai kober. Engkina Banten. Pernah saya contohkan dulu. Melepon lapar, lelok tandi ora sekali pas beda kancan kepak cewek raptin kan. Aduh tuh rodlah nak goyang tahan ya. Weh lang ko tajam jam je ko kasan lemos sarah tajam sekali karena pun lapar. Itu satu sir lah yang kita dapati dari pasah.
Lain halnya manfaat pengetahuan kita dari lapar pasah bisa menimbulkan kesadaran besar. Cek yen banyak saudara-saudara kita yang masih kelaparan dan kita minimal di situ sudah bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Sehingga dari kesadaran ini kedeki akan timbul kepedulian sosial dari satu orang terhadap orang yang lainnya. Cek yen orang seputongakan nikah dalam keberadaan selayak untuk dibantu. Karena kita pernah merasakan. Terus ketika ini dijabarkan lebih dalam boleh. Menosah odik ni berarti tak korokun mele nyaman. Engki kan. Men kuleben panjenengan tak ia tepaki ke bulan pasah. Tak pakon pasah sejelas himmah kita. Cita-cita kita odik sekiranya nyaman. Kepi mesti demikian. Tapi anak pemak pada bulan pasah di mana di bulan dan di momen itu kita harus sadar cek yen odik nikah sesekali cek noroten nafsu. Tapi nafsu yang harus kita tundukkan. Karena odik menabeng nyaman tak karuan, mungguan. Rata-rata orang yang tak selamat nikah karena nabeng nyaman. Engkina banten. Benih nabeng selamat. Pitaki. Selamat nikah mesti nyaman, menyaman belum tentu bisa selamat. Men kita odik nabeng selamat, maka apa sek ketero abek kudu bada. Tetapi kita harus sadari tak setujan manusia mesti punya kemampuan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Kalau yang kita tujukan adalah kenyamanan, maka kita akan tersiksa itu nikah. Tak kira nemu nyaman, dunia ni kan pun setujan ngerepotin kan. Dunia ni kan ngerepotin, ungguan. Coba kita pikirlah mungkin. Beda orang semakin banyak bese, menurut kita mungkin semakin nyaman odin. Niki. Pertama orang nikah tak di panapah kerokun di compok. Kemudian terus di sepeda motor, meleh sepeda motor, repot tak repot. Ayolah cobalah, repot tak repot orang di sepeda motor. Pertama repot aja guys, yang kedua repot majerah plat nomor, memperpanjang STN, repot tilang polisi. Pokok repot serba repot. Mari nikah meli motor, cantik nyaman mendi motor, tilang di motor majer pajak macam-macam. Man kerokun entar ke jarak semak itu harus membutuhkan uang 50 untuk ngisi bensinnya. 50 kudu keluar. Jarak dekat itu kan. Lain motor ni kan kudu dijaga secara ekstra. Jaga takut kecok maling, takut beret, takut sebarang. Tambah repot. Lah ni ketunya so bunga esare telepon beda pot merepot. Beda orang tandi anak turun di anak jangan tibik nyaman mandi anak abek tak besepe telepon di anak ayo seksa perena anak mikir peng takepeng perena anak ni ketunya ada nyaman tunya ni sobung ni kan tunya ni kesepancen metenang kabek ni kesobung tapi ketika setuju ni pun beliaki ke akhirat di sanalah letak kenyamanan dan ketenangan kita. Tapi walaupun demikian, konsekuensinya orang ini tak nyaman mesti tak nyaman. Ya karena lah abisa dari kesenangan. Tapi selamat. Ayolah kula tanya ke panjenengan, empian ben soro mele nyaman tapi celaka atau tak nyaman keng selamat. Nyaman tapi celaka dibudin tak nyaman keng selamat. Saya kasih contoh empian ngakan keberu nyaman tapi ki rumput semajer kesena gemet sampean atau ngakan compon kanjan sampean gratis keng tak senyaman beru
selamat sampean, dompet sampean tak kira luang dan pesen. Milih di Pak. Ayo milih ke mah. Ngakan berung nyoman keng ngakan di situ dompet sampean tumpes pesen. Tabah sampean ngakan tak ke berung compon ganjana keng tak luang apa. Selamat dompet sampean. Milih. Ayolah pecerdas jawab dia. Milih ngakan nyaman tapi selamat dompet. Dalam macaharan ia peraja syukur peraja ridho na itunya karena semakin tak syukur semakin copek dunia nikah masalah semakin atompo solusi semakin tidak ada menraja syukur senajan tandi apa itu sudah menjadi apa-apa itu sudah segalanya pon nambah sekuni ini ketang ini nyabunya ngaji nih kak kita tepes dulu wassalatu utawi rahmat ta'dim wassalatu utawi rahmat ta'dim iku ala Muhammadin mugi-mugi tetap ing atase Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaidil khalqi kang nuntun makhluk wa mumahhidis sunnati lan kang dasari sunnah wa ala alihi lan mugi-mugi tetep ing ngatasé keluargane Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi zawil absori kang duweni pira-pira peningal as-sakibatih kang tembus atau kang tajam sama pandangannya bisa menembus tajam penengan wal ukulih lan piro-piro akal al murajjihatih kang ngungguli wasallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah tasliman kelawan keselamatan kasiron kang akeh ai alaihi tegese ing atase Nabi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du fa inna shauma rubu'ul iman bi muqtada qoulihi sallallahu alaihi wasallam as-shaumu nisfus sabri wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.